bersama saya, Dinda Ramadhani Oktavia. Selamat datang di Suara Pengabdian, podcast yang membahas nilai-nilai bela negara dengan cara santai tapi penuh dengan makna. Hari ini kita bakal membahas salah satu nilai-nilai bela negara, yaitu salah satunya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Pada pembahasan kali ini, saya mengundang tamu yang luar biasa dan spesial. Kepada Kak Leni, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Halo Kak Dinda. Halo Kak Leni, dari Ya, mana nih Kak asalnya Kak? iya Kak Dinda, terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya Leni dari Lapas Salemba. Bener banget nih teman-teman, ini topik yang penting untuk dibahas, apalagi buat generasi muda dan calon ASN. Oke, sebenarnya gimana nih menurut Kak Leni pengertian rela berkorban untuk bangsa dan negara? Menurut Leni sendiri, rela berkorban itu adalah sikap mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi nih Kak, kita harus siap memberikan waktu, tenaga, bahkan pikiran untuk kebaikan bersama. Oh, berarti nggak harus dari hal-hal yang besar dahulu gitu ya Kak ya? Betul banget, bisa dari hal kecil pun udah termasuk untuk suatu bentuk pengorbanan kepada bangsa, Kak. Oke, ada nggak sih contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari? Banyak banget, Kak. Misalnya, kalau dalam bekerja tuh kita harus disiplin waktu, terus tidak melakukan tindakan korupsi, membantu sesama tanpa pamrih. Terus yang penting banget kita mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Oh, jadi sebenarnya tanpa kita sadari dan niatkan kita tuh sering melakukannya ya Kak ya? Iya Kak, bener banget. Tinggal kita aja nih sadar atau niat atau enggak nih sebagai bentuk bela negara Kak. Oke, untuk zaman sekarang kan zaman anak muda nih. Kalau untuk anak muda sendiri, bagaimana sih bentuk rela berkorban itu? Kalau buat anak muda nih bisa dari belajar dengan serius nih untuk masa depan bangsa. Terus di era digital nih yang informasinya belum pasti tuh jangan cepet mudah nangkap informasi, nggak menyebarkan berita hoax, dan ikut menjaga persatuan meskipun berbeda pendapat. Oke, biasanya untuk anak muda ini susah ya mengalahkan ego anak muda Bener itu sendiri. banget Kak. Oke, kalau untuk dari pengalaman kalian ini sendiri nih, pernah nggak sih melakukan hal-hal rela berkorban? Kalau untuk saya sendiri pasti pernah ya, pasti Kak Dinda juga pernah kan. Misalnya nih Kak, Iya, betul. saat waktu harus mengorbankan waktu istirahat kita demi menyelesaikan tugas yang berdampak untuk orang banyak, walaupun capek nih, tapi kita harus mengerjakan gitu untuk biar kita bermanfaat Kak. Oke, relate banget sih itu, tapi hal kecil kayak gitu aja sering kita anggap sepele sih. Oke, kan sebagai calon ASN nih Kak ya, kenapa menurut Kakak nilai ini sangat penting? Karena ASN adalah pelayan masyarakat ya Kak, harus siap mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan pribadi demi pelayanan yang maksimal Kak. Oke, jadi bukan hanya untuk sekedar bekerja, tapi juga pengabdian ya Kak ya. Bener banget Kak, ASN harus punya integritas dan semangat melayani. Oke, terakhir nih Kak ya, pesan untuk teman-teman. Apa tuh Kak? Buat teman-teman semua nih, jangan tunggu jadi pahlawan untuk berkorban. Kita bisa mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang yang pastinya, Kak. Oke, dari pembahasan kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa rela berkorban untuk bangsa dan negara bukanlah hal yang selalu besar atau sulit, tapi bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti disiplin, peduli sesama, dan mengutamakan kepentingan bersama. Sebagai generasi muda, kita punya peran penting untuk menjaga dan membangun bangsa dengan cara memberikan yang terbaik dari diri kita, sekecil apapun itu. Benar kan, Kak? Bener banget, Kak Dinda. Kita harus punya sikap yang rela berkorban, Kak, untuk bela negara. Oke, baiklah. Sepertinya Kak, kita udah di penghujung acara nih. Terima kasih buat Kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara Suara Pengabdian, yaitu podcast podcast kami. Terima kasih sudah menonton kami.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, Dadah. terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Dinda atas kesempatannya. Makasih juga, Kak.